Udah live. Oke. Wah. Oke, udah live. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Finally, aku join di live Visit Lumajang, tapi kali ini di volume 20 dengan Om Miko Goang. Pria nakal desa Banjarwaru, di episode pergerakan ala pemuda desa. Ngapain aja sih? Gitu. Wah, aku gak sabar pengen ngobrol sama Om Miko. Udah lama sekali tidak bertemu. Mana ya Om Mikonya ya? Jadi jangan sering-sering di sounding kopinya. Oke. Lo ngobrol aja sampai dia ini. Oke. Halo teman-teman yang udah join. Ya, jadi kali ini kita ada di live Visit Lumajang di Pergerakan Ala Pemuda Desa Rabu Gaul volume 20 bareng pria nakal, yaitu biasa saya panggil dengan sebutan panggilan Om Miko. Tapi kayak nama hitsnya Om Miko Goang gitu ya Om. Mana ya Om Miko ya, belum join. Dan di live kali ini teman-teman, Visit Lumajang disupport oleh aroma khas dari Khas Kopi. Tentunya nanti kalau ada teman-teman mau komen, memberikan pertanyaan kepada Om Miko, pertanyaan terbaik akan dapat satu aroma khas dari Khas Kopi. Oke. Ya, mari kita live bersama dengan Om Miko. Om Miko sudah mulai kita undang. Halo Om. Halo. Selamat malam. Waduh, dipanggil Om gak jadi pemuda ini namanya. Kalau dipanggil Om. Iya kan, saya kan secara akrab ya karena dia panggilnya Om Miko. Ya udah, panggilnya Mas Miko aja nih. Waduh. Ya, apalah. Gimana Boleh lah. kabarnya? Gimana kabarnya Mas Miko? Alhamdulillah. Kabar baik sekali, alhamdulillah. Kemarin ketemu dia waktu KKN ya di Iya, Banjarwaru betul. ya. Nah, Lu kakeknya bulan Sangku apa Mini ya, lupa? Sokernya sudah bulan apa ya? Desemberan lah paling. Ya kan waktu Oh itu iya, tahun betul. tahun baruan di Balai Desa kalau nggak salah ya, bakar-bakar ya. Iya, betul. Wah, Om Miko masih ingat sekali. Kembali panggil Om Miko lagi. Emang biasa panggilnya Om Miko Nggak apa-apa deh. teman-teman. Ya, emang kenalnya udah dari waktu Nadia KKN bulan apa? Bulan Oktober November kalau nggak salah. Ya Om ya. Terus dipertemukan dengan Om Miko di salah satu apa ini? Pawon Urip. Bumdes ya Om. Iya, ya maksudnya di acara Ya, dan waktu itu Om Miko sedang sebagai bumdesnya. Terus ngobrol deh, wah kok nyambung gitu. Iya, Beber- masih sebagai tapi ya Om. timnya, masih di game masih. Alhamdulillah kabar baik dari Banjarwaru itu mini skornya udah jalan kemarin. Ya, Promosi wah. dibantu sama Visit Lumajang juga dibantu, alhamdulillah. Tuh. Iya loh teman-teman. Kita Jadi mau bahas apa ini? iya, ya sedang membahas sesuatu yang sedang booming Om. Gimana ya? Oh, gitu. Tapi memang mini soccer itu jadi tempat yang ditunggu-tunggu sih sebetulnya karena mungkin Nadia ada teman-teman KKN kan memang ini ya apa namanya udah tahu di awal dulu nih, jadi kayak kapan ya jadi dibuka gitu. Waktu udah dibuka udah booming. Nah, sekarang sedang berbicara langsung dengan salah satu pemuda yang juga ada di balik
viralnya gitu ya, ramenya Banjarwaru. Sekarang desa Banjarwaru siapa sih yang nggak tahu tentang progresnya yang juga luar biasa gitu. Dan pastinya Iya. desa Banjarwaru juga didukung oleh pemuda-pemuda ya asal Banjarwaru sendiri untuk bisa Mm-mm. berkembang dan maju semakin viral apalagi sekarang ya. Iya, benar. Ya, Alhamdulillah. Mini soccer itu dikerjakan total oleh pemuda dan warga Banjarbaru sendiri. Jadi kita mengerjakannya secara swakelola ya, swakelola kalau bahasanya di pemerintahan itu swakelola. Jadi yang mengerjakan sendiri sampai yang memikirkan lampunya, apanya, teknisnya, apanya, semuanya pemuda Banjarbaru sendiri. Alhamdulillah. keren sekali. Jadi aktif banget ya Hmm, pemuda ya, Banjarwaru ini Om. betul. Dan salah satunya adalah Om Iko. Om Iko kenapa disebut pria nakal gitu? Pria nakal itu sebenarnya gini, saya orangnya kritis ya, kritis. Jadi apa sih yang membuat kita nakal ya kritik kita yang membangun untuk perbaikan atau perubahan yang kita inginkan di sekitar kita sebenarnya. Jadi kita harus Setuju. nakal. Nakalnya adalah apa? Dalam pemikiran, jangan makanya kenapa sih logonya cuma tanda petik gitu ya. Logonya tanda petik itu juga nakalnya itu dalam tanda petik gitu loh, dalam tanda petik. Jadi Oke. ya kita nggak nakal. Kalau saya sih sendiri sudah meninggalkan zaman jahiliyah ya, dunia miras antika dan narkoba gitu kan. Itu udah lama banget. Jadi ya itu udah kita sudah bukan zamannya nakal seperti itu gitu. Ini sudah era digital. Jadi kalau mau nakal ya kasih sesuatu yang memang kamu bisa membantu di sekitarmu gitu, bermanfaat. Setuju. Itu sih nakalnya itu sih sebenarnya. Makanya kalau orang-orang bilang apa ya? Ya tetap dicap nakal ya biarin lah gitu nakalnya. Tapi Nakalnya kan untuk, kalau saya ya nakalnya kan untuk kebaikan kalau gitu ya. saya ya iya untuk bermanfaat sih sebenarnya. Memberi inilah. Kadang kan ini warga negara Indonesia itu kurang tahu apa sih yang ada, terutama di desa ya. Di desa ya, pengalaman saya itu ketika saya terjun, terus saya itu cuma nggak mengedukasi ya. Saya tahu duluan gitu loh. Jadi tidak menggurui, Oke. tidak menggurui. Tapi saya tahu duluan. Jadi saya memberi masukan kepada teman-teman yang ngumpul ngopi, kita lagi nongkrong atau apa gitu. Oh desa itu seperti ini loh, pemerintah itu seperti ini loh, gitu aja sih sebenarnya. Oh, berawal dari kumpul-kumpul gitu ya Om. Terus akhirnya digerakkan anak-anak pemuda desanya begitu. Nah, kalau pergerakan, saya ikut pergerakan di desa aktif ya, aktif di desa itu 2015 atau 2016 itu waktu itu kita itu bangkel apa ya, bangkel atau istilahnya bangkel ya, ya rata-rata pegel lah, masa Agustusan sepi-sepi aja gitu loh. Oh iya. Biasanya Nah, rame-rame akhirnya gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Pada saat itu Pak RT sudah merintis sebuah acara jalan sehat. Pak RT di RT saya, di RT 2, di RT 1 itu merintis jalan sehat tahun sebelumnya gitu, tahun 2015 kalau nggak salah. Karena 2020 itu seri ke-7, berarti 2013. 2013 itu dirintis kecil-kecilan, cuma pakai pickup muter satu RT ke komplek gitu kan. Habis itu bagi-bagi ini hadiah. Tahun berikutnya kita diundang, pemuda-pemuda RT ini diundang Oke. dan mengusulkan, Pak dibikin ini aja kepanitiaan. Akhirnya panitianya pemuda. Gitu. Kita bikin lomba, bikin apa gitu. Nah, Jadi mulai di rame pada waktu itu ya? 2016 Iya. belum belum. begitu rame sih di Oh, iya, 2015. Di 2016-nya Ya. mulai nih kita nyeletuk gitu kan, nyeletuk. Oh, ditambahin tangkap lele gitu. Ditambahin lagi mulai bervariasi sama gitu, mercing gitu. black. Ya, Iya. mulai konsep-konsep dari pemuda itu. Oke, siapa yang mau mengerjakan ini? Nah, diawali dari situ kita bergerak. Alhamdulillah antusiasnya gede gitu. Jadi pada mulai awal mungkin 150 sampai 100 orang, 100 sampai 200 orang gitu. Wah, Di rame berarti ya? 2016 berlipat-lipat.
kok antusiasnya gini, jadi kangen Agustus. Setelah selesai acara kangen Agustus lagi gitu loh gitu. Akhirnya kita bikin yang gede lagi, nah, gitu sampai akhirnya 2020 kemarin kita beri tajuk Banjarwaru Warna-Warni ya pada saat itu ya. Visit Lumajang ikut meliput kok waktu itu. Nah, Banjarwaru Warna-Warni seri ke 2018 ikut Visit Lumajang, ke 2019 2020 ikut Visit Lumajang. Jadi tahulah di 2020 sampai 3.000 peserta. 3.000 peserta itu umum atau dari desa sendiri ya? Umum. Wow. Umum gratis, berhadiah sepeda sebanyak 10. Terus kita tangkap lele itu 500 kilo. Lumayan ya, wah. Gratis, semuanya gratis. Semuanya gratis. Itu di Banjarwaru daerah mana ya sih, Om? Di sebelah mana ya, di Banjarwaru sebelah mana itu? Kalau yang seri pertama sampai ke-6 itu di Kerajaan, di cucian mobil. Oh, iya. Ya, di cucian mobil di Tugu yang masuk Desa Banjarwaru itu. Nah, di situ kita bikin di situ pada saat itu. Terus yang baru 2020 kemarin waktu ramai-ramainya Covid itu kita bikin di Balai Desa. Di Balai Desa. Karena sponsor utamanya seri 1 sampai 6 Pak Kepala Desa yang sekarang gitu. Oh, oke. Jadi dilanjut ya, bisa berkelanjutan gitu ya. Ke Balai Desa aja. Iya, gitu. Karena mungkin yang ditangkap oleh Pak Kepala Desa pada saat itu pergerakan pemuda ini keren mungkin ya gitu ya. Iya, betul. Antusiasnya besar sekali. Kalau cuma di sekelas RT dengan venue yang kecil, kita pindah ke venue yang lebih gede gitu. Akhirnya yang datang sampai di 2 kali lipat dari venue yang awal. Gitu. Pergerakan pemuda yang saya ikuti di desa itu awalnya dari situ. Tapi sampai sekarang masih ya? Masih. Terkena pandemi nggak boleh dong. Oh iya, betul. Tapi kan kalau pemuda-pemudanya masih semangat dong. Kalau pemuda-pemudanya masih gitu. Masih semangat, masih ikut membangun kemarin. Pemuda-pemuda semua mewujudkan mini soccer itu pemuda-pemuda. Betul. Gitu. Iya, lagi kemarin sempat ramai sekali dan wah pada heboh ada mini soccer baru gitu di Banjarwaru. Itu udah cukup ini sih booming sih, Om. Tapi kira-kira kalau apakah hanya event-event yang dulu itu kan karena Covid kan jadi nggak bisa diadakan lagi nih, Om. Tapi sebenarnya kemarin waktu saya KKN tuh ada beberapa bagian ya, Om, atau bidang gitu. Kira itu apa aja sih, Om, yang bisa diangkat anak pemuda di di Banjarwaru sebetulnya apa aja? Enggak menurut soal event aja kan, Om? Oh enggak, kalau di Desa Banjarwaru sekarang yang lagi gencar karena mungkin wujud lapangan ini yang ditunggu pemuda dari pemerintah sebelumnya kan belum bisa mewujudkan. Baru Pak Kepala Desa ini yang bisa mewujudkan lapangan mini soccer ini mungkin adalah sejarah baru dari Bapak Kepala Desa Pak Samsul. Selamat malam Pak, nonton nggak? Belum kelihatan. Pak Samsul belum tadi kayaknya. Udah. Nah, udah. Itu udah join. Oh belum, ini nggak ada nama. Nah makanya dari beliau yang mampu mewujudkan itu dengan visi misi pada saat kita cerita pergerakan di 2019 ya. Pergerakan pemuda Banjarwaru itu diawali 2019 mungkin. Kalau boleh saya bilang pada saat itu momen Pilkades. Nah, di situ saya bergerak lebih aktif. Kalau awalnya saya cuma di RT dengan Banjarwaru Warna-Warni, di 2019 saya lebih aktif. Pada saat itu saya menjadi tim ses lah, namanya juga politik ya. Nah, politik lokal. Nah, gitu. Nah, saya menemukan data di situ adalah 60% dari pemilih di Desa Banjarwaru adalah pemuda. Nah, dari situ saya bergerak ke pemuda-pemuda di beberapa dusun. Ada 4 dusun yang dibagi menjadi dua kepala dusun. Jadi waktu itu saya ke dusun Ledok yang di utaranya Damsangku. Nah, WTS ke kanan ke Pawonurip itu waktu kita ngobrol di Pawonurip. Nah, satu lagi dusun Bundelan yang ke kiri. Yang arah ke Desa Barat. Nah,
dua dusun ini yang saya apa ya, menjadi daerah perjuangan pada saat itu ya. Nah, pada saat itu saya memang meneriakan revolusi karena mungkin saya adalah orang yang kritis di sosial media. Pada saat itu, di kota lah istilahnya. Nah, Banjarbaru warna-warni itu juga akibat dari saya di kota. Jadi saya membalasnya, karya apa sih yang bisa saya berikan tanpa orang-orang desa, tanpa pemerintah gitu. Gitu loh. Jadi kita membalasnya bukan dengan sebuah apa ya, sebuah pergerakan yang frontal atau vandalisme gitu. Cuma kita bergeraknya ini loh, tak suguhi iki loh. Banjarbaru warna-warni ini loh. Kamu nggak bikin tapi kami bikin gitu. Iya. Itu sebenarnya salah satunya emosinya Nyentil saya pribadi. gitu ya? Wah, iya, nyentil. Karena pada saat itu apa ya, kita bergerak secara mandiri memang. Iya. Mungkin Semua kita secara total ya, Om? total mandiri. Jadi kita cuma minta bantuan dari apa, panggung pinjem, sound system pinjem. Jadi gitu. Untuk door prize kita minta ke tetangga-tetangga sebelah yang memang dirasa mampu. Untuk hadiah utama kita minta kepada sponsor juga gitu. Pada saat itu makanya kekecewaan. Akhirnya ini loh, saya kritis tapi ini loh tak suguhi ini gitu loh. Jadi gitu dari sampai mana tadi ya, 2019 ya. 19 ya. Jadi mengkritisi nggak cuman hanya mengkritisi ya Om, tapi juga ada solusi, ada pergerakannya. Ini lo udah jadi gitu, nggak asal komen aja gitu ya. Pemuda itu harusnya gitu. Betul. Pemuda memang harusnya gitu. Tidak cuma kita kenceng di media sosial, ada yang pakai akun fake, iya kan? Kebanyakan takut pakai akun fake gitu, mengkritisi pemerintah, mengkritisi apa, tapi tidak memberikan apa-apa gitu. Jadi kalau ngomong 2019, peran di dua dusun itu yang memang saya gencar gitu untuk itu. Oke. Jadi Om Miku ini menjadi salah satu penggerak para pemuda di Desa Banjarwaru. Kadang kan waktu itu kan COVID nih Om ya, COVID gitu. Biasanya kan anak-anak kan udah mulai mager, apa-apa sekarang udah ada, dipermudah dengan teknologi, dengan segala sesuatu yang ada di handphone gitu. Sulit nggak sih Om ngumpulin lagi mereka-mereka ini, para pemuda-pemuda Desa Banjarwaru yang akhirnya bisa waktu itu kemarin ya launching mini soccer. Itu gimana Om? Ngumpulinnya tuh gimana lagi? Enggak susah. Enggak terlalu keren sulit sih. karena kita masih apa ya? Saya kenal teman-teman 2019 ya. Jujur pada saat momen Pilkades. Tapi saya tidak melepas teman-teman begitu saja. Jadi saya tetap berhubungan. Oh ini saya nemu beberapa potensi pemuda. Ada di Banjarwaru itu saya menemukan ada seorang wanita yang sekolah sampai kuliahnya tidak berbayar. Oh beasiswa gitu. Oh wah. Beasiswa. Lulusan UNED, iya. Lulusan UNED. Gitu. Akhirnya, kok anak punya ijazah seperti ini, gini. Ini kok nggak dimanfaatkan oleh desa, nggak dikader oleh desa. Tak tarik pada saat itu waktu saya masih di BUMDes 2019, saya masih di BUMDes. Tak tarik ke dalam BUMDes. Tak tarik ke dalam KIM. Oh orangnya bisa nulis, oke. Walaupun kita harus benerin dikit-dikit lah. Cuma dari situ. KIM itu apa Om? Ini kan teman-teman mungkin belum tahu ya kalau masyarakat, iya. Oke. Jadi BUMDes dan KIM ini berbeda ya Om? Beda. BUMDes itu badan usaha milik desa. Jadi naungannya kalau di dinas adalah DPM. DPM itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Kalau KIM di Dinas Kominfo. Kalau KIM adalah sebagai humasnya desa. Jadi yang memberikan informasi program dan kegiatan-kegiatan desa itu ke masyarakat. Kalau KIM dari online ya. Apa aja Om biasanya medianya kalau dari KIM apa aja Om untuk memflorkan berita-berita dari Desa Banjarwaru? Ya karena literasi membaca di Indonesia ini sedang turun gitu kan ya.
Jadi gitu, saya biasanya bikin apa ya? Bikin ada kalau pada saat saya terima itu saya ngikuti apa yang diinginkan desa pada saat itu. 2019 desa pengen punya majalah. Oke, saya bikin majalah Kim BCWR News. BCWR News edisi pertama di 2019 itu edisi pertama dan edisi kedua kalau nggak salah. Itu sudah itu bisa di download di kalau dulu banjarwaru.com karena kemarin tidak saya perpanjang .com-nya karena banyak kritikan dikira bukan blog gitu, akhirnya saya ganti kimbanjarwaru.blogspot.com. Nah di situ ada teman-teman bisa download di situ, ada BCWR News, ada edisi 1 sampai 5 untuk medianya, ada blog gitu tadi ya, ada blog, terus ada Facebook, ada juga IG. Nggak terlalu aktif sih IG-nya karena media sosial di Banjarwaru pemakainya rata-rata Facebook. Jadi saya memilih betul. Mengaktifkan Facebook gitu. Iya. Emang lebih kalau paham dengan situasi warganya memakai media sosial apa lebih mudah sih ya untuk menyebarkan informasi dan berita-berita terbaru dari Desa Banjarwaru. Ya itu yang harus dipahami dulu. Jadi kita mengenali desa termasuk mengenali SDM-nya, mengenali alamnya, mengenali kebiasaan mereka itu seperti apa gitu. Itu Mbak Nadia. Oke. Oh ya, ini di live session di volume 20 ini di Rabu Gaul itu disupport oleh Aroma Khas dari Khas Kopi Om. Nah, jadi ada teman-teman nanti kalau ada yang memberikan pertanyaan paling bagus bakal dapat 1 pieces aroma khas dari Khas Kopi gitu Om. Wah, alhamdulillah. Teman-teman gitu deh. Ya sudah, tunggu aja pertanyaannya nih. Ada yang tanya belum? Oh, masih 1. Masih satu. Simpen dulu. Nanti ada yang tanyain. Ya, ini kalau dari Kim itu ada berapa orang sih sebenarnya? Kim sih ada 3 orang. 1 saya ketua, terus ada temen 1 fotografer, yang 1 mungkin beliau lebih mempunyai jiwa yang kuat untuk sosialisasi offline. Jadi tidak semua warga itu ini kan. Oh iya betul. Iya, betul. Nah, 1 teman ini yang saya tugaskan untuk sosialisasi ketika memang kita ada sebuah berita baru atau apa atau isu kayak BLT itu kan menjadi isu kan. Iya, jadi betul. jadi kasak kusuk lah. Oh, masa iku oleh iki gak oleh, masa iku oleh iki gak oleh gitu. Jadi teman ini yang 1 teman ini yang memberikan sosialisasi. Jadi BLT itu diberikan kemana-mana gitu. Itu yang mensosialisasikan ada 1 teman itu. Memang kuat di offline-nya gitu. Oke. Tapi memang iya sih Om, dulu waktu KKN kan dia itu kan sempat ini ya buka pasar malam ya. Buka pasar malam tuh respon dari warganya tuh luar biasa, rame banget ya Om kan datang kan waktu itu. Dia tuh memang saya tuh di luar ekspektasi gitu. Wah, kok rame sekali. Sebenarnya gini, pada saat karena itu Nadia, 2019 itu sudah digaungkan bahwa SD itu kan mau diambil sama dinas sosial loh. Mau dijadikan rumah singgah untuk ODGJ dari Kabupaten Lumajang dan Jember. Berontak dong kita sebagai pemuda. Tapi berontaknya itu bukan dengan kita protes ke desa, enggak. Tapi kita ngomong tentang konsep. Pada saat saya di Bumdes, saya ngobrol tentang sebuah konsep. Pada saat itu diapain sih SD ini enaknya? Gitu. Saya sama Pak Kades yang sekarang itu diskusi diapain sih gini. Pak, kalau memang itu nanti kena dinas sosial, ya kita buka aja Pak, wisata tinju Pak, gitu. Aku bilang gitu kan. Kok bisa Mas? Ya Bumdesnya nyewain sarung tinju aja. Jadi kalau marah-marah di rumah dibawa ke sini, sewa sarung tinju, mukuli ODGJ di dalam gitu, aku bilang gitu kan. Candaannya gitu akhirnya. Enggak Mas, di belakang kan ada lapangan bola gitu kan. Kalau di depan ini, kalau saya sih karena mungkin saya dulu pengalaman di pernah ikut mendirikan Semarak Pak Pasar Klojen yang sekarang jadi Semarak Rocel. Nah itu tak florkan itu sama Pak Kepala Desa kok oke gitu. Tapi paginya kan nggak fungsi ya, dibuka pagi sampai malam nggak apa-apa Pak. Tapi ya nanti next kalau saya jadi
kita wujudkan ini bareng-bareng itu. Akhirnya Pak ini jadi diwujudkan, dibuka oleh Widya Kama gitu. Gitu, KKN-nya Nadia yang buka. Itu. Iya, melanjutkan bersama BUMDes Banjarbaru gitu. Betul. Iya kan. BUMDesnya ada namanya nggak sih Om? Kemarin sempat lihat. BUMDes Sangku. Oh iya, BUMDes Sangku. Itu waktu itu zamannya Om Iko juga yang ngasih nama Sangku itu Om. Ya, aku juga. Yang Sangku ngasih itu nama apa Sangku. maksudnya sih Om? Sangku. Sangku itu adalah dam, nama dam. Oh. Nama dam sebenarnya nama orang yang dulu nunggu dam Sangku yang buatan Londo itu, buatan Belanda itu, dam yang gede itu. Oh iya. Akhirnya dinamakan BUMDes Sangku gitu. Karena Sangku itu juga ada sejarahnya gini. Nama tim volinya Banjarbaru dulu Sangku Jaya. Nama tim tarik tambangnya Sangku Jaya. Nah itu makanya lek nggak ya jeneng Sangku Jaya ini menangan gitu. Ini saya ambil gitu. Pakai nama Sangku kan akhirnya gitu. Iya, betul. ada sejarah dari para orang-orang yang dulu yang saya temui yang cerita, oh ini keren ini berarti. Itu Sangku itu nama orang yang nunggu itu sebenarnya gitu. Dulu. Tapi keren sih Om, jadinya kan melegenda gitu. Saya nama itu tetap diangkat dan menjadi sebuah ini ya Om, sebuah pengingat untuk semangat karena juga setiap tadi nama-nama dari apa tadi? Dari voli ya Om. Apa sih kalau voli juga sering menang gitu. Jadi kan harapannya bisa menjadi sebuah keberuntungan ke depannya. Ya, betul. Tapi ada kendala nggak sih Om untuk menjalankan semua program yang disemarakan oleh para pemuda di Desa Banjarbaru itu ada nggak sih Om kendalanya gitu? Tadi dari eksternal atau dari internal dari warganya dan kalau kendala itu pasti ya, di mana aja pasti. Karena apa sih? Karena kepala desa ini adalah produk politik yang kalau di desa kita ngelihatnya mengerucut kepada kepala desa. Dan siapa orang-orangnya kepala desa ini gitu kan? Pro kontra dari lawan politik itu pasti ada gitu. Karena gitu. Nah, pada saat itu peran pemuda itu memang sangat besar dan saya menganggap bahwa 2019 Pilkades di Banjarbaru adalah kemenangan pemuda Desa Banjarbaru. Iya. Karena berperan sampai akhir. Iya. Berperan sampai selesai perhitungan. Itu iya. Itu. Dan saya anggap ini memang benar-benar cita-cita teman-teman, revolusi teman-teman yang ingin desanya berubah. Nah, kenapa kok kalau kita mengarah ke kendala ya memang saya salut kepada kepala desa Banjarbaru. Kenapa? Karena pada saat itu ada salah satu program memang ya ini harus dipaksa. Perubahan itu harus dipaksa gitu. Perubahan contohnya gini, contohnya orang buang sampah di sungai. Ya kan? Itu hal sederhana yang Pak harus Kades, iya, yang sederhana aja. Pak Kades memberikan sebuah program. Kita nanti pengadaan tempat sampah, kita nanti pengadaan gerobak sampah, sampah diambil ke rumah-rumah gitu, dan lain-lain. Nah, intinya beliau pengen kalinya itu bersih. Bersih, betul. Oke, itu dipaksa langsung. Dipaksa sosialisasi ke pengajian kemana gitu, dipaksakan untuk itu. Nah, efek positifnya dari sini pada saat kemarin itu muncul beberapa pemuda, walaupun sekarang sudah berhenti ya, pada saat itu menebar benih ikan di kali. Oh iya. Nah, sempat menebar benih ikan di kali, terus kita menangkap itu. Pak Kades mengajukan ke Dinas Perikanan, dapat sumbangan akhirnya, dapat bantuan dari perikanan 18.000 ekor kalau nggak salah pada saat itu, disebar di beberapa sungai. Akhirnya orang malu toh mau membuang sampah, oh ada ikannya, oh ini nanti gini. Iya, efeknya jadi ke sana ya. Iya. Dan itu sangat-sangat efek positifnya di situ. penting sekali, betul. Sangat bagus sebenarnya, sampai muncul
apa kemarin ya, Tirtowaru kalau nggak salah, Tirtowaru Nama, nama nama sungainya apa? kelompok masyarakat. Oh, Bukan, nama masyarakatnya, kelompok masyarakatnya. komunitasnya. Oh, Hmm. Tirtowaru. Kalau Tirtowaru Berseri kalau nggak salah ya, Oh. kalau nggak salah, karena saya nggak ikut. Jadi memang jadi memang setelah diberikan itu kan nggak langsung dibiarkan itu kan dirawat gitu ya Om. Nggak, ya dirawat, dikasih makan bareng-bareng, siapa yang punya duit ya ngasih makan gitu. Ya harapannya sih seperti di apa sih, di salah satu desa di Jogja itu yang bisa menjadi destinasi wisata gitu. Iya. Tapi program itu kurang berhasil sih menurut saya, masih kurang berhasil menumbuhkan kesadaran. Jadi kendala yang paling lumrah di lingkungan desa adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat desanya itu tidak bisa dibangun secara instan. Iya, Kita betul. Harus bertahap. membangun bertahap, dan apa ya, 2-3 tahun itu masih pendek menurut saya, harus bertahun-tahun gitu. Harus konsisten tuh ya Om. Ini sekarang untuk sekarang memang di apa ya, maksudnya digalakkan terus menerus biar pola pikirnya berubah, biar orang-orang itu akan sadar bahwa oh iya lah iki kok resik, iki api apa Senang gitu, yang ada di sekitar itu senang gitu. Yang datang ke desa juga senang, jadi desanya juga menjadi kunjungan orang-orang Lumajang lainnya gitu ya Om. Ya, dari potensi kali menjadi dampak ekonomi sebenarnya. Betul juga. Jadi kalau kita menarik juga. panjang, jangka panjang, dari jangka panjang kesadaran itu tadi, itu akan menjadi sebuah dampak ekonomi yang sangat besar. Betul. Iya kan? Peluangnya besar sekali. Gitu. Sangat besar sekali, tapi ya pelan-pelan itu. Iya, perlu waktu ya. Sudah, ini sudah selesai, sudah tidak diisi lagi ya sudah. Oh, kemarin tidak diisi karena ada perbaikan di aliran itu, aliran sekunder kalau nggak salah ya. Ada perbaikan, akhirnya berhenti sampai sekarang belum diisi lagi gitu. Ya, gitu Nadia. Tapi harapannya itu bisa berkelanjutan lagi ya, Om? Iya dong, pemudanya itu kalau menurut saya dari pergerakan dari arus bawah, dari pemuda-pemuda sendiri ngumpul, ngundang kepala desa, Pak, saya pengen ini, gitu. Itu. Akhirnya muncul Tirtowaru Berseri itu. Dari bawah, memang gerakan dari bawah. Gitu nanti ya. Oh, ini udah ada pertanyaan ya Om. Ini serem. Ada pertanyaan dari sebentar. Ada berapa nih? Yang tadi di kampung. Ini. Nah, ini ada dari Berlian Bersinar. Pencapaian terbesar pergerakan pemuda Banjarbaru sejauh ini apa, Kak? Pencapaian terbesar. Wah, ini. Terbesar ya? Apa ya? Terbesar itu adalah, langsung dijawab ini ya? Boleh. Mbak Berlian Bersinar ya. Pencapaian terbesar dari pergerakan pemuda Banjarbaru adalah perubahan dari Banjarbaru yang tidak dikenal di Lumajang dan sekarang dikenal. Sama orang-orang Lumajang. Bener nggak? Betul. Tahun 2019 tidak ada yang tahu Banjarbaru. Mungkin orang-orang pemerintahan aja yang tahu Banjarbaru. Saya ngobrol sama teman saya, "Mamun di Banjarbaru, apa nih Klanting?" Iya kan? Iya, betul. Lebih terkenal Klanting daripada Banjarbaru. Kalau menilik dari sejarah, memang Klanting adalah sudah masuk petanya Majapahit. Banjarbaru adalah pemukiman yang baru mungkin gitu. Satu, Banjarbaru dikenal satu. Jadi yang kedua, pemuda Banjarbaru adalah tokoh utama dari perubahan desa. Jadi desa kemarin beberapa minggu yang lalu saya ngobrol dengan beberapa tetua yang ngomong. Desa yo lek dicekel arek enom iku memang dadine kok ngene yo. Lek dicekel wong tek tuwek iku ya wis ngono-ngono ae gitu. Katanya gitu. Jadi ada apa ya? Artinya desa ketika bukan dikendalikan, digerakkan oleh pemuda itu memang perubahan sangat signifikan gitu.
betul. Benar-benar signifikan. Banyak sih kepala desa, tidak hanya Banjarwaru ya, kepala desa muda Ya, seperti Purwosono. Purwosono juga muda, dan juga Kutornon juga muda. Akan ya, dengan kekuatan beliau, dengan kekuatan kepala desanya, apa itu bisa menggerakkan pemuda-pemuda itu, yang akhirnya bisa menggerakkan pemuda. Nah, kalau di Banjarwaru memang tokoh perubahan desa itu ya pemuda-pemuda. betul, setuju. Tukang-tukangnya yang mengerjakan itu muda, Ya, terus yang memikirkan juga pemuda-pemuda gitu ya. Kita karena kita apa sudah punya kuliner ya di situ ya. Kita sering ya. diskusi di situ sekarang. Teman-teman nongkrong, ngopi, akhirnya Di diskusi, tempat yang tidak cuma SD main itu kan, game. Om ya? Iya, Iya, di tempat tempat pasar malam ngumpul, yang dekat yang minus tempat soccer itu ngumpul. ya. Nah, ya, pada saat itu kan tercetus nama Banjarwaru Youth Center. Oh, Karena pada saat 2019 itu di Lumajang mungkin belum ada kayak tempatnya Nadia sekarang ya, co-working space ya. iya, Kalau pada saat itu di iya, pemuda belum punya tempat untuk pemuda, makanya Banjarwaru bikin Banjarwaru Youth Center. Idenya gitu. Sebelum maju belum jadi pasar kuliner itu. Jadi memang ada pasar kulinernya, ada ada. tempat kegiatannya juga. Jadi ini ya, Ada tempat seperti pertemuannya. creative space gitu ya. Ya, pengennya sih gitu. Creative space gitu. Terus apalagi ya? Terbesar pergerakan pemuda di Banjarwaru sejauh ini. Ya itulah mungkin. Kalau pengaruh sangat berpengaruh sekali. Pencapaian ya menurut saya ya mini soccer itu dibangun, dipikirkan dan di ini sama pemuda Banjarwaru. Nah, itu. Iya. Salam sama Mbak Berlian Bersinar. Nah, itu Mbak Berlian. Terima kasih Pencapaiannya Mbak Berlian gitu. Bersinar sudah bertanya. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Saya tahu banget sih proses mini soccernya Hmm. sempat berada sempat diajak ke sana di lokasi sama Pak Kades waktu itu dan memang betul-betul tidak main-main mempersiapkannya. Iya. Yang meresmikan juga Bapak Bupati pada Betul. tanggal berapa ya? Tanggal 15 Februari kemarin ya kalau nggak salah. Iya. Pertanyaan kedua Om, Apa itu? nilai Dari siapa keberhasilan itu? apa? Ya, dari Surya di CHSN. Hmm. Sebentar. Wah, kembali. Surya di CSN tadi tanya, nilai keberhasilan Pemberhasilan apa yang jadi tujuan pergerakan ini? Nilai keberhasilan apa yang jadi tujuan pergerakan ini, baik untuk Hmm. lingkup desa sendiri di Banjarwaru dan untuk Hmm. Lumajang secara luas? Hmm. Kalau kalau untuk Desa Banjarwaru sih sebenarnya apa yang dicita-citakan teman-teman dulu waktu kita mengkonsep di pasar desa adalah kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi kayak setiap kios kios apa lapak ya, tinan yang berada di pasar kuliner itu adalah milik warga sendiri gitu loh. Jadi dari Ya, warga sendiri. Jadi eh, Be- apa yang dilakukan BUMDes itu sama dengan apa yang dilakukan oleh desa. Jadi BUMDes ini nanti adalah bermanfaat untuk seluruh warga Banjarwaru Banjarwaru, sendiri. betul. Untuk apa pergerakan dari sisi BUMDes. Apa tadi pertanyaannya? Nilai Manfaat? keberhasilan nilai keberhasilan apa dari pergerakan ini? Hmm. Dari bentar-bentar, wah ke scroll. Nilai keberhasilan apa yang jadi tujuan pergerakan ini, baik untuk lingkup desa sendiri dan di Banjarwaru dan untuk Lumajang secara luas? Wah, kalau untuk Banjarwaru nilai keberhasilannya adalah dari pemuda-pemuda yang dulunya apatis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sekarang Ya, menjadi peduli. Mau ya, ikut terlibat langsung dalam pembangunan dalam pembangunan yang saya contohkan karena Sangku Mini Soccer adalah produk yang menjadi unggulan sekarang di Banjarwaru. ya, Eh, itu hampir semua pemuda yang mempunyai keahlian di situ, yang mempunyai bidang di situ, ada yang ngelas, ada yang apa
tentang bangunan. Jadi nilainya itu dari pemuda-pemuda yang apatis menjadi mereka yang peduli dan terlibat langsung dalam program kerja yang dipunyai oleh pemerintah desa. Gitu. Tuh, jadi kalau jadi pemuda itu jangan terlalu apatis. Titik-titik paling enggak di desa itu ada banner APBDes yang dibaca-baca, ditanya. Karena setiap warga mempunyai hak suara untuk bertanya ke dalam ke pemerintah desa secara offline, secara online juga boleh. Secara online datang langsung tanya, Pak, iku nilainya sakmene iku ndek anu ndek ndi? Pak anu itu boleh. Setiap warga itu boleh. Itu mungkin yang kurang kita kurang banyak warga yang tidak tahu ya. Jadi wis apa cari desone gitu. Itu apatis toh? Terima Iya, jadi itu. apatis toh. Iya makanya apatis jadi gitu. Itu aja sih mungkin nilainya. Tapi sebenarnya kalau kayak pasar kuliner gitu ya Mas, Om ya, jadi manggil Mas deh bener. Namanya makin Om. Gak apa, seumuran kok, seumuran. Iya, seumuran. Saya masih 20 tahun. Iya, masih 20 tahun. Jadi kayak ada pasar kuliner yang pasti yang menjualan juga dari warganya sendiri kan ya Om. Nah, itu juga bisa membantu sebagai meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan dari warga Desa Banjarwaru sendiri. Iya, pengennya sih berimbas ke nilai ekonomi. Gitu. Nilai ekonomi. Perlahan-lahan sih memang masih perlahan-lahan. Kalau di desa itu nggak bisa instan, kon Rinio todolan nang kene dodol lagi pasti payu gitu. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Iya, betul. Ya. Pertanyaan terakhir nih Om, potensi apa yang prospek dikembangkan dari M. Ilham Ismi 29. Potensi apa yang prospek dikembangkan dulu di desa? Desa Banjarwaru. Untuk Desa Banjarwaru sendiri kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Inggi karena kita sudah membangun mini soccer dan banyak dulu sudah di mapping. Jadi Banjarwaru itu dulu sudah punya Banjarwaru Tourism Map. Jadi punya mapping. Pintu gerbangnya adalah di situ. Pintu gerbangnya adalah di situ. Kita akan tampung di situ sebenarnya. Nah, saya kemarin ngobrol sama Pak Enggi, mungkin karena dana desa banyak refocusingnya sekarang ya. Istilahnya orang-orang pemerintah kalau istilah sekarang refocusing untuk diarahkan kepada COVID. Jadi Pak, kalau kita jangan terjebak oleh, saya ngomong gitu sama Pak Kepala Desa, jangan terjebak seperti desa-desa yang lain. Ketika salah satu desa ingin menjadi sebuah desa wisata, desa yang lain pasti akan pengen menjadi sebuah desa wisata juga. Betul. Jangan terjebak di desa-desa konsep-konsep wisata seperti itu. Terus gimana Mas? Kalau jenengan sudah punya konsep mini soccer, kita lanjutkan kepada konsep tematik bahwa Banjarwaru punya spot tourism, gitu. Jadi wisata olahraga. Oh ya, jadi tidak monoton wisatanya sama, semua juga betul aja tiap desa sama gitu ya. Iya, setuju. Secara nilai ekonomi, secara invest memang besar kalau olahraga, tapi orang banyak membutuhkan udara segar Pak, saya bilang gitu. Spot turismenya Banjarwaru sudah di tengah sawah satu. Ini mungkin kita harus melanjutkan bikin jogging track. Ya paling enggak untuk orang-orang lari-lari di sekitar situ. Usulan aja. Jogging track dulu, baru tahun depannya lagi apa gitu. Nah, tapi jangan lupa Pak, kulinernya nanti diperkuat lagi. Gitu. Diperkuat lagi karena orang habis lari-lari lapar, ngelak, ya kan, jelas. Betul. Lah. Nah, di situ. Nah, biar warganya sejahtera. Yang boleh jualan di sini siapa? Ya orang-orang Banjarwaru sendiri. Jangan sampai orang luar Banjarwaru. Ya. Itu terakhir sih prospek yang dikembangkan di desa mungkin. Di desa Banjarwaru. Ya, betul. Mungkin terakhir nih, lagi, Om, dari Nadia sih. Harapannya tadi kan sudah dijelaskan nih semuanya, dari bahwa desa itu bisa sekali untuk berkembang dan menjadi lebih baik dan bisa dikenal di kalangan yang lebih meluas di Lumajang itu dari pemudanya.
Nah, mungkin ada nih harapan yang akan disampaikan untuk pemuda-pemuda di desa-desa yang lain supaya bisa ikut menggerakkan desanya masing-masing seperti yang dilakukan Om Iku dan kawan-kawan sebagai pemuda desa Banjarwaru. Harapan saya sih yang itu tadi dia. Jadi ya nilai memang merubah mindset dari orang apatis menjadi mau ikut serta dalam sebuah kegiatan, apalagi kegiatan pemerintah ya. Pemuda-pemuda sekarang memang apatis, lebih asik dengan gamenya gitu kan. Nah, harapan saya sih jangan dunia ini digital. Ya, sekarang kita udah memasuki literasi digital, tapi jangan lupa untuk di sekitarmu ini banyak orang yang membutuhkan. Ya, di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang harusnya kita pahami apa yang mereka butuhkan, kita kenali apa potensinya mereka, peka gitu ya Om. Ya, lebih pemuda desa harusnya jangan apatis, lebih terlibat langsung. Karena gini, kalau ketika kita apatis, kader-kader desa ya orangnya itu aja. Sampai pensiun ya orang itu aja. Tapi kalau kita berani berbicara, wani ngomong, tapi wani teko loh ya Rek yo. Gitu loh ya. Iling yo. Aku pernah ketika saya mengkritisi di Facebook, ketika ada sebuah ini dari pemerintah desa, saya kritisi. Saya dipanggil pada saat itu jam 11:30 malam kalau nggak salah. Kita ketemuan di sebuah kafe. Harus datang. Dan kita harus tahu dasar sebenarnya. Jadi sebelum kita ngomong kita harus tahu dasarnya kita ngomong itu apa. Kita kalau saya mainnya gitu. Jadi sebelum saya berangkat saya sangu. Yang kita ngobrolin tadi apa, PKTD. Pada saat itu PKTD kita membahas tentang sebuah proyek yang memang menurut saya kurang nggak sukses lah dan kurang menguntungkan untuk masyarakat. Jadi saya dikritisi oleh teman-teman, saya ikut nimbung kritisi, saya datang pada saat itu itu. Nah, kalau kita berani ngomong, kita harus berani bergerak, berani bertindak, berani memberikan solusi juga. Kita harus juga punya pegangan solusi. Solusinya apa sih? Itunya apa sih? Terus kamu ngomong gini tujuannya apa? Kalau saya tidak ada kepentingan. Pada saat itu saya tidak ada kepentingan. Yang penting ini benerin dulu gitu pada saat itu. Proyek ini benerin dulu karena ada kegiatan itu dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Harusnya kan seperti itu. Betul. Nah, setuju. Pemuda desa harus gitu. Jadi harapan saya di situ. Kalau kamu ingin desamu berubah, bekerjalah dengan hati, perjuangkan revolusi. Ya itu aja sih. Karena yang itu tadi yang ceritakan. Iya, Pilkades di Banjarbaru 2019, saya teriak revolusi sama teman-teman. Kita menciptakan sebuah konsep untuk bagaimana cara kita memenangkan Pilkades dan kita mendorong untuk perubahan dan memang alhamdulillah kalau Banjarbaru perubahan itu sedikit demi sedikit walaupun terkena Covid itu ada perubahan. Nah, semangatnya tetap konsisten. Ya, betul. Jangan ya kalau di pemerintahan ya itu aja, orangnya itu aja. Ini yang harus kita rubah sebenarnya. Jangan itu aja. Ide-idenya ya begitu-begitu aja. Rapat yang diundang ya itu aja. Terus ada kegiatan dari dinas dari apa yang diundang itu aja gitu. Itu akan ya pemerintahan desa apapun, dinas atau apapun itu ya itu aja akhirnya seperti itu aja. Tapi kalau kita bervariasi, iki bidangnya ada ya kampung roti di Banjarbaru, tapi kita belum launching. Rencananya kita mau pengen launching kampung roti, tapi kalau saya pribadi belum berani. Nah itu ada kampung roti, kalau memang ada pelatihan roti ya sudah orang-orang yang bikin kue gitu kan. Kalau ada pelatihan las, ada pelatihan UKM atau apa, ya memang ini orang-orang ini yang kita datangkan. Jadi hampir semuanya itu bisa. Dari Banjarbaru sudah menjalankan itu, sudah biyen golongan iki bukan karena dulu tidak diundang lagi, tapi kalau memang bidangnya ya sudah diundang lagi gitu. Tapi memang ada penambahan atau perubahan itu.
Betul, itu memang Itu tadi sih. harus dilakukan, terutama pada semua teman-teman para pemuda-pemuda di desanya masing-masing untuk ikut Iya, mengambil sisi positif ngambil peran. dan banyak sebenarnya keren ya mengambil peran betul untuk bisa membangun desanya Karang Taruna masing-masing. bisa. Ya, Karang Ya, Taruna. Karang Taruna karena Karang Taruna itu gini Nadia, secara tidak sadar kita kita semua pemuda di warga di bawah usia antara 11 sampai 45 tahun adalah anggota Karang Taruna, aktif atau tidak aktif gitu. Dan naungannya dinas sosial, jangan keliru nanti iya. naungannya di Spora lagi ya gitu. Nah, gitu. Karang Taruna bisa Oke. di kelembagaan yang lain juga bisa. Entah ya waktunya ya. Iya, sudah jam 9 ya, ya. Enjoy Boleh sekali diperpanjang? mendengarkan ide-ide dari Omiko yang luar biasa ini. Pergerakan-pergerakan sudah dilakukan terutama dan sudah ada nih Ya. wujudnya di Desa Banjarwaru dan itu luar biasa sekali ide-ide dan pergerakan yang sudah Ya. dilakukan tadi oleh Omiko keren sekali dan Ya. apresiasinya dari teman-teman juga luar biasa, semangatnya juga konsisten dan harapannya kedepannya juga bisa selalu menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Gitu. Ya, amin, amin. Terima Besok pagi di kasih. radio, jangan lupa ya, besok pagi. Saya tak iklan sebentar besok pagi. Saya sama Pak Kepala Desa di radionya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lumajang di Suara Lumajang 104,1 FM. Besok pagi jam 8 Oke. sampai jam 9 juga, 12 Oke, jam dari teman-teman. sekarang. Ya, Itu disimak juga boleh kalau pengen lebih tahu Desa Banjarwaru dari versinya Bapak Kepala Desa dan saya gitu. ya. Secara lebih detail ya. Langsung dengan Semoga Bapak bisa Fans. mendetailkan besok ya. Oh ya, Nah, siap. Oke, terima kasih Omiko. Nah, untuk teman-teman tadi yang terima sudah kasih bertanya, Nadia. ya, nanti yang sudah bertanya akan dipilih pertanyaan terbaik dan akan diumumkan di postingan Visit Lumajang. Akan mendapatkan satu visit aroma khas dari Khas Kopi. Terima kasih juga kepada Khas Kopi sudah memberikan support pada live di volume 20 Aku Pergerakan Alam Muda di-endorse lho, Desa. Rek. Gak ketok. Oh iya, Iya, buang ya. Enggak. Iya nyerobot lah, bentar lah. Aku di-endorse, aku pasti minta endorse gitu. Saya di-endorse oleh MP Project, ya. Kaos yang belum rilis-rilis. Oke, terima kasih teman-teman. terima Semoga kasih juga Miko. Nah, buat menginspirasi. teman-teman, jangan lupa saksikan live IG Rabu Gaul setiap hari Rabu jam 8 malam menghadirkan beragam narasumber inspiratif asal Kabupaten Lumajang. Nah, Rabu Gaul kali ini dipersembahkan oleh Aroma Khas dari Khas Kopi Lumajang. Rabu Gaul, Rabu Gagasan dan Ulasan. See you again di Rabu Gaul volume selanjutnya dan terima kasih dari tengah kota. Dari Pria Nakal. Sampai Terima jumpa kasih juga, teman-teman. Oke.